Ya malam, semuanya malam ya. BTC dominan tetap sideways ya teman-teman. Tapi mungkin malam ini merah ini. BTC dominan. Ya hadir Pak Edi, monggo. BTC dominan dia sudah tidak bisa naik ya. Secara itu berat gitu. Ini sudah triple bottom ini. Tinggal nunggu dihantam aja. Dan yang saya itu ya, berarti ini bisa jadi betul seperti yang dibicarakan itu ini, dibicarakan oleh Kang Kapin. Untuk SRP ini supply itu tidak bergerak. Apakah belum update? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau melihat dari riwayatnya di Binance aja, itu plus terus. Apakah pertanyaannya gini, apakah satu atau belum update, atau yang kedua yang saya lihat itu retail itu kan yang membuang, tapi kalau dilihat large sama medium itu yang makan. Untuk SRP ya, khusus SRP itu pantau terus setiap hari itu kondisinya seperti itu. Jadi untuk SRP itu cenderung aman lah gitu ya. Koreksi ya, banyak yang takut ini mesti. Nanti saya akan jelasin. Hadir Om. Ya. Ini itu dah. KEK ya. KEK. KEK-nya itu ya. Betul enggak? Ini EK ini KEK-nya Bunda Ira. Kok jeda ya? Masa jeda? Ini masih jeda? Jeda enggak teman-teman? Udah paling aman diajak. Enggak. Jangan berstatement ya. ETH itu ya. ETH udah tinggi, saya juga udah tinggi. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Iya Om, jeda. Oh iya dong. Teman-teman, ini itu ya, betul enggak? EK-nya Bunda Ira enggak? Betul ya? Enggak. Jeda enggak ini teman-teman? EK ini EK-nya Bunda Ira. Enggak Om, oh ya. Mau nanya itu EK-nya Bunda Ira bukan? EK 05. Loadingku sulit. Oh bukan ya, berarti kalau tidak jawab bukan ya. EK 05 itu bukan. EK-nya Bunda Ira bukan. Kalau EK-nya Bunda Ira aku itu fallback. Oh ya, oke. Ya, aku follow ya. Itu udah aku follow. Jadi untuk saat ini marketnya seperti apa? Ini gini teman-teman. Teman-teman, ada hal yang harus saya videoin. Apa? Karena saya melihat gini. Ini momentumnya rata-rata kan pada berfokus kepada gini 25. Nah ini yang bahaya teman-teman. Setelah saya pelajari, momentum di 25 itu adalah momentum berbahaya. Jadi proses yang terjadi pada fase ini naik ya, prosesnya tuh naik MA99-nya. Kalau ini dihantam lagi ke area 25.000 ini ya, 25.000 berapa itu tadi yang sempat dibahas sama Bro Drew ya, di Bro siapa itu yang bahas di Telegram. Itu kalau momentum ini yang terjadi itu ngeri bener. Saya mau jelasin sama teman-teman bahwa kalau sampai terjadinya ada 25.000 disentuh,
itu yang terjadi bukan lagi mantul, tapi akan berbalik dari posisi bullish menjadi bearish memegang kontrol. Karena apa? Ini kan berproses. Bayangin aja, ini akan ketinggalan terlalu jauh. Kalau 2 hari yang lalu 25 disentuh saya masih percaya. Tapi kalau saat ini 25.000 akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Dan ini akan merubah semua tatanan. Ini bukan lagi kalau 25.000 bisa gini polanya. Dan ini adalah proses menjadi posisi bullish menjadi bearish memegang kontrol. Polanya akan begini. Gitu ya. Jadi apa yang harus diwaspadai? Tidak boleh ini turun sampai ke bawah sampai 25.000. Kalau ke 25.000 sudah the end, semua rata, sangkut semua. Gitu ya. Jadi ini penting sekali. Makanya kenapa kok tadi di Telegram langsung saya stop itu. Karena apa, nanti akan kekacauan di dalam psikisnya teman-teman. Saya kasihan itu bisa runyam semua. Secara psikis itu akan goncang gitu. Makanya sebenarnya saya tidak akan cerita tentang ini karena menurut saya belum waktunya untuk saya bicara soal hal itu karena itu sangat jauh. Tapi karena sudah terbuka tadi di Telegram, otomatis saya harus terangin ini gitu. Karena kalau sampai ini menjadi apa, saya takutnya menjadi kegalauan buat teman-teman. Oh iya, ini kalau nanti kedua, nah kalau 25 itu yang terjadi malah seperti itu, ngerinya seperti itu gitu ya. Ya itu kan bagi para yang apa itu ya future short ya monggo gitu. Kalau saya secara pribadi saya tidak percaya gitu ya. Iya, jadi makanya saya mau memberikan apa buat teman-teman semua yang di Telegram, semuanya santai aja, tidak usah berpikir terlalu jauh gitu ya. Jadi saya pengen semua teman-teman itu bisa melihat. Jadi kalau berharap sesuatu pun juga kita harus ukur dampaknya apa. Ya, itu juga penting karena apa? Psikis teman-temanmu semua itu juga sangat perlu dipikirkan gitu ya. Kalau masih di area ini aja buat saya masih mungkin gitu. Masih realistis. Kalau sudah 25 jangan berharap dia bisa mantul. Kenapa? Dasarnya apa? Kok tidak bisa mantul? Ayo kita lihat secara riwayat. Tidak ada yang pernah bisa lepas ketika sudah 2 lengkuan dan dia menyentuh kembali MA99 dan bocor di situ. Hampir rataan tumbang. Ini kita bongkar semua. Kenapa 25.000 itu akan seserem itu ya? Jadi ketika posisinya ini kan posisinya sama nih, seperti ini kan. Berarti kalau dia sudah cross di sini, ini tumbang, udah. Itu satu ya, satu momentum ya. Terus kita lihat lagi di momentum yang kedua ini, sayang ini tidak di sini ya. Tapi begitu dia sudah di atas ini pun tumbang. Sudah cross di sini tumbang, tidak kuat. Betulnya. Jadi itu yang menjadi perhatian yang teman-teman perlu perhatikan. Sebenarnya kejadiannya cuma satu kali yang paling bisa memberikan contoh kepada kita ya ini. Jadi ini sangat penting teman-teman. Apakah saat ini harus menyentuh MA9? Sebaiknya tidak menyentuh. Karena yang kita harapkan adalah momentum ini. Dan momentum ini. Ini yang kita harapkan. Gitu. Jadi saat ini pertarungannya di mana? Saat ini hari inilah pertarungannya. Pertarungan psikis.
dia tidak boleh turun dari 26.375. Karena ini kan by proses. Tetap ini naik. Nah, kalau ini jejak ke bawah ini masih oke. Tapi kalau sampai di sini lo bayangin aja lo. Ini kan berarti balok berapa yang turun? Sudah tidak bisa diselamatin. Sudah pasti dari bullish menjadi bearish. Ketika 25.200 kesentuh atau 25 ribuan itu kesentuh, itu sudah bearish. Sinyalnya sudah bearish. Dan itu akan membelokkan market gini kalau ini yang terjadi di sini. Ini sebenarnya saya tidak akan bahas kalau memang tidak urgensinya penting sekali, tapi karena tadi sudah terungkap di Telegram bahasnya seperti itu, jadi saya takutnya semua teman-teman nanti menjadi galau. Makanya saya tahan dulu itu biar pengertiannya tentang koreksi itu bener dulu gitu loh. Ini koreksi mau mbak ambil lawang, ketika mbak ambil ini tumbang 25.000, ketika mbak ambil tumbang yang terjadi gitu ya. Nangkep sesuatu ya. Tapi ini apakah terjadi? Kesempatannya menurut saya cuman 10%. Dasarnya apa? Ayo kita bedah secara altcoin yang lain. Apakah mungkin ketika semua momentum ini belum terjadi dan itu sudah tumbang? Ini kalau tumbang secara riwayat bisa sampai sebelum halving loh, Februari loh. Mungkin enggak? Yo ini bubar kabeh. Gitu loh. Enggak mungkin menurut saya. Dia harus dikasih napas. Market itu biar bergairah, ya dikasih peluang napas di sini. Ini belum ada. Seperti SRP, seperti Gala, seperti mana, itu belum ada momentumnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau itu sudah ditumbangin duluan. Sedangkan market belum terjadi, reaksi market 1 tahun sebelum halving itu belum muncul. Saya malah tidak percaya gitu. Itu menurut sudut pandang saya seperti itu. Gitu ya. Jadi apakah market saat ini bahaya? Ya saya malah nyicil. Kalau saya malah nyicil. Terutama SRP ya. SRP itu paling tangguh. Menurut saya SRP paling tangguh. Untuk Gala ini ya, Gala ini sudah toyib, tapi saya tidak tahu, tergantung melihat marketnya seperti apa. Kalaupun dia harus melawan market ini, kemungkinan dia mungkin momentumnya loh ya, itu tidak akan lebih dari ini. Kemungkinan tetap akan terseret, kemungkinan potensinya kalau dia di Gala kondisinya seperti ini bisa double bottom di sini aja, karena posisinya itu tidak lama, saya takutnya. Ini busnya tidak lama, jadi makanya cepat dan cepat kempes gitu loh. Naik cepat, kempesnya cepat. Momentumnya berapa? Kalau secara riwayat momentumnya cuman, biasanya momentum terakhir itu terjadi cuma 16 hari sampai 17 hari yang tercatat seperti itu. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini teman-teman, dari BTC. Jadi momentum BTC jadi ini yang namanya momentum terakhir. Dan itu hiper, biasanya itu FOMO-nya itu hiper. Momentum terakhir. Dan di sini adalah yang namanya, seringkali kita kasih nama kalau di room ini adalah blind spot, titik buta. Kalau orang driver itu ada yang namanya sisi di mana kamu tidak bisa melihat secara sempurna. Yaitu adalah blind spot. Nah saat ini adalah kita di fase blind spot. Gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Di titik inilah momentum itu cepat sekali. Dan ini kalau diukur, ini yang dari yang FOMO aja di tahun 2021 ya, itu tetap 28 Januari sampai 20 Februari. Berarti kan kurang lebih sekitar
20 harian lah. Kalau yang diurutin dari bawah ini ya berarti 28 sampai ya sampai berapa nih? 20 Februari. Berarti sekitar 22 hari. Itu yang FOMO ya, yang halving ya FOMO. Tapi kalau yang 2019 dia cuma 16 hari. Kalau momentumnya sama ini. Titik blind spotnya mana? Kita di titik blind spot ini. Dan blind spot ini momentumnya itu 190% kenaikannya terjadi 16 hari dari 10 Juni sampai 27 Juni 26-27 Juni 16 sampai 17 hari sekitar gitu. Berarti malam ini turun lagi ya Om. Kemungkinan bisa, kalaupun turun dia maksimal harusnya maksimal areanya adalah 26.400. Tapi kalau saya melihat itu tidak terjadi lama. Itu cuma membentuk ekor, tapi bisa jadi juga tidak terjadi. Karena sebetulnya 27.000 itu adalah sudah oke sekali. Secara koreksinya sebenarnya sudah cukup lah harusnya. 27 kemarin. Jadi ya. Itu sempat menyentuh 27 sekali kan. Sebenarnya itu sudah selesai. Harusnya loh ya. Kalau saya melihat market saat ini sama. Saya itu tidak ceritane orang itu melihat sesuatu apa yang saya lihat secara riwayat ya saya tetap pada fokus itu. Buat saya di titik-titik blind spot seperti ini, saya itu bukan karakteristik yang wah Om ini kayak gini, enggak. Jadi memang saya berpikirnya kalau teman-teman perhatikan dari mulai di sini orang sudah galau di titik blind spot dan kita tetap konsisten di 48, itu membuktikan bahwa itu adalah karakter dari psikis kita yang kita bangun setiap saat di room ini untuk kita melihat market dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi tujuannya kemana? Tetap sama, tujuannya adalah 42 sampai 48 ribu dolar. Itu konsisten, kita dari di sini itu sudah konsisten. Kita sudah bahas ini dari Desember. Dan perjalanan di sini memiliki prosesnya. Di sini blind spot ini muncul itu ya kita tidak goyah, malah kita ambil beli lagi. Dan kita tetap melihat bahwa momentumnya terjadi. Nah saat ini juga terjadi lagi nama blind spot kembali. Dan apa kita goyah? Enggak. Gitu. Seperti apa yang dilihat seperti ini. Sama. Gitu ya. Itu menurut sudut pandang saya, teman-teman bisa dior kembali lagi. Itu cuman sudut pandang saya bisa salah. Tapi saya belajar untuk berkata jujur menurut sudut pandang saya gitu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah riwayat. Saya kembali lagi kepada sebuah riwayat. Riwayat itu yang akan membuat kita menjadi cerdas. Riwayat itu yang akan membuat kita menjadi berpengalaman. Terus yang menarik lagi adalah SRP sebetulnya. SRP ini supply naik terus. Saat ini kondisinya ini merah. Nih kita akan bahas SRP ya teman-teman. Loh SRP mudah ya? SRP mudah ya? Mudah bandar? Oh enggak, belum ya. Nah ini saya akan bedah total deh. Sudah tidak ada yang tahu tempat ya. Biar kamu semua tahu, tidak apa-apa. Jadi nanti tidak kacau biar. Om gue bahas setengah-setengah. Biar tidak kacau. Saya berharap biar semua netizen ini biar bisa minimal tak kasih gambaran kecil aja lah. Ini yang menurut sudut pandang saya yang teman-teman perlu perhatikan. Satu SRP itu adalah supply-nya. Terbaca adalah 50, kelihatan pandai.
Ini ya. Di sini nih 51837. Ini kita bahas dari awal itu adalah 50.650 itu sekitar 3 minggu yang lalunan. Jadi terjadi kenaikan ya. Nah, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah suplai yang tersisa. Suplai yang tersisa itu bisa enggak menjadi permainan, bisa gitu ya. Jadi ini suplai satu sudah naik terus, nanti akan ada kejutan saudara. Nanti ada waktunya ya, tapi saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Saya cuma menjelaskan berdasarkan yang realita terjadi. Jadi nantinya tidak asumsi gitu ya. Yang realita terjadi adalah saya sudah melihat data ini selama 2 minggu sampai 3 minggu terakhir. Yang terjadi adalah untuk SRP merah terus, tapi teman-teman perlu tahu ini. Setiap merah selalu dibeli oleh large dan medium. Yang jual siapa? Yang jual retail. Ya, kenapa saya beli SRP? Dasarnya apa? Dasarnya adalah supply. Ini namanya supply and demand. Kalau ilmu supply and demand, ini kita membaca dari market ini. Gitu. Jadi tidak ngawur. Saya bukan dasarnya masuk SRP merah itu ngawur, enggak. Saya sudah membaca ini dalam waktu 3 minggu ini. Teman-teman bisa perhatiin lah, merah itu dia masuk terus enggak nih, las sama mediumnya. Kalau yang gede aja masuk, sedangkan yang buang itu retail, kebanyakan takut-takut, ya berarti ini para whales ini atau para paus itu sedang membeli, gitu ya. Beda enggak dengan kondisinya ada, contoh ya, contoh ini ada ini bacaannya, karena ini sudah mulai hijau, tidak tahu ini apakah bacaannya juga hijau ya. Benar. Yuk kita bedakan, pembedanya itu apa dong sebenarnya. Nih ada ndak beli? Tidak ada dong. Kenapa ndak beli? Nangkap ya, belajar sesuatu ya teman-teman di sini. Disinilah kita itu bisa dapat input. Makanya teman-teman yang dibina itu pergunakan itu. Ya, thank you Bang Dam. Ya, pergunakan ini. Akses yang ada gratis itu pergunakan. Untuk apa? Membaca suplainya. Jadi saya beli SRP itu tidak ngawur. Ya. Perlu teman-teman perhatikan ini secara real. Saya menjelaskan secara real. Itu belum yang konspirasi. Konspirasi nanti masuknya di Telegram, ya. Yang real aja ini yang saya bacain, ya. Jadi teman-teman minimal mindsetnya kebuka dulu di sini. Gitu ya. Itu perbedaannya antara kenapa saya tetap kekeh ke SRP. Dan kemarin kok produk-produk saya yang kecil-kecil saya jual, ya ini dasarnya itu. Gitu ya. Dasarnya itu kenapa para whales itu atau paus itu beli terus 3 minggu ini di tengah marketnya merah. Gitu ya. Itu bocorannya itu. Untuk SRP ya. Gala ya. Gala ini belum ada momentumnya, teman-teman. Tapi kok dia sudah gini ini ya juga saya pusing ini sebenarnya. Saya tuh tidak suka, memang kurang suka posisi MA19 yang sudah bengkok ini. Buat saya pasti saya hindari. Pasti itu. Walaupun api ini ada momentum toyib di sini, ya buat saya lebih bagus beli dengan produk yang modelnya seperti apa. Kalau saya disuruh milih, saya lebih bagus lebih ke beli kayak gini-gini yang belum belok. Ada gini, ini kan belum belok Mas Yan. Ini mau belok ini. Kalau ini mau tahu enggak kalau BTC-nya koreksi lagi? Ada tumbang. Ya. Tumbangnya seperti apa? Seperti gala, ya.
Isa mbok bayangke ndak. Sobek seperti ini loh. Ini kalau BTC tadi itu tumbang lagi, ini nyeretnya ke ada ndak? Oh ya pasti to ya. Altcoin semua rata ndak? Rata kanan. Wis ora mung rata kiri, rata kabeh, rontok sak. Jadi menurut saya kenapa kok dia mantol lagi? Ya memang sudah cukup 27.000. Karena kalau disikat lagi itu rontok. Semua candle bullish memegang kontrolnya pecah semua ini. Jadi ya, padahal ini yang paling bagus itu menurut saya untuk yang mewakili dari altcoin dengan fundamental pertahanan cukup bagus ya ada. Itu menjadi sorotan. Terus untuk yang medium ya ETH atau Binance. Lah ETH bisa ndak digoreng kalau SRP sudah menang taruh aja. Ya bisa juga. Dulu SRP juga sama, kedudukannya istimewa. Dihantam enggak? Dihantam. Biar apa? Biar terkoreksi dulu. Nanti dimainkan lagi. Mesti ada siklusnya, nanti waktunya ada. Saya enggak tahu apakah nanti posisi Juni akhir itu ETH yang akan kena sikat untuk berita FAD terus. Ya kita lihat aja lah, nanti ada tragedi yang sangat besar di Juni akhir. Ya, Juni akhir sampai Desember nanti teman-teman jangan kaget kalau berita FAD itu berterbangan. Kenceng dan itu ngerol terus ya. Itu enggak usah kaget. Jadi kita nanti akan lihatnya, makanya yang di Mei akhir sampai awal Juni ini kan FOMO nanti akan terbentuk. Banyak ada yang kejebak, saya kasihan. Makanya teman-teman perlu waspada di Mei akhir sama Juni pertengahan itulah. Itu pertahannya sampai pertengahan aja itu. Itu sudah berat mungkin. Ya. Itu sudah mulai waspada, jangan sampai teman-teman kesangkut di area-area itu. Karena sakit sekali, karena koreksinya akan sampai setengah tahun. Bisa dibayangin, setengah tahun itu mau kejet gitu ya. Itu kasihan beneran. Ya kalau TP itu memang sabar bro Edi. Nah, bro Edi ini soalnya kan baru juga kan. Ya sebenarnya bro Edi ini karena kan belum gabung lama ya di itu Telegram, tapi kalau teman-teman itu sudah pada kejet ya. Iya, bahasa yang lebih mudah di itu loh, bisa kejet. Cake omah, cake meneh wis berat wi cake wis. Cake berat ini, yang lain wis berat apalagi cake itu ya. Wis, ini saya jujur teman-teman, kalau untuk yang sudah belok saya tidak berani berstatement. Kalau saya secara pribadi ya teman-teman, ini memang toyib. Tapi untuk melawan ini, teman-teman harus tahu dulu, benang yang belok ini susah untuk terbelokkan. Yang saya takuti dia cuma punya momentumnya itu di sini dan setelah itu kebanting lagi. Ya, ini yang harus saya omongin. Kalau yang sudah belok loh ya. Ya kalau bisa ndak om ke atas ya bisa-bisa aja. Tapi saya ini lebih respect terhadap benang yang belok ini, karena benangnya posisi sudah kayak gini ini cukup berat tuh. Saya harus ingatin, saya harus jujur sama teman-teman. Apa kondisi market saya melihatnya secara benang. Benang MA99 ini ndak susah dilawan soalnya. Jadi lebih baik saya ngomong terus terang, om kok daripada besok mbok rasani om ora ngandani ya wong benang wis itu ya didiemke ya kan gitu. Jadi minimal pertimbangannya seperti apa lah, eksekusilah sesuai dengan feelingnya teman-teman ya. Karena market saat ini
Kalau kita membaca secara riwayat, soalnya secara sandbox sendiri memang kita tidak ada momentumnya, tidak ada riwayatnya. Kita kan dulu menduga itu akan seperti posisinya ETH maupun ADE. Tapi ternyata kok enggak naik ya, naik enggak sangat drastis ya untuk koin-koin yang itu. Ya bisa jadi enggak naik. Naiknya kecil segini bisa jadi. Karena kan kita enggak punya riwayatnya, enggak punya pengalamannya. Yang punya pengalamannya adalah ada ETH, BNB, Link malah ada gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini melihatnya ya ininya aja, benangnya aja. Kalau benang sudah belok jangan mbok lawan, abot wis tenan, babak belur takote gitu ya. Basa planet. Nih ya LBO ya. Basa planet jet itu. Ya kalau bahasa Jawa. Kalau saya hitung Chandra satu ini kayaknya emang turun sampai Desember. Oh, iya. Gitu ya. Saya berharap teman-teman ini momentum ini diwaspadai lah. Mei ini diwaspadai. Nanti pesan saya itu setelah Mei akhir itu ya, teman-teman betul-betul melihat market itu dengan jeli. Dan kalau bisa usahain kalau live ini datang. Karena update-nya nanti akan minimal kalau tidak bisa datang apa? Lihat YouTube-nya. Itu setiap hari itu tak download ya. Di One Crypto, jangan lupa untuk share dan subscribe gitu ya. Biar channel YouTube itu berkembang, bisa jadi berkat buat orang banyak gitu ya. Ini kayak LDO ini. Ini LDO ini posisi sebetulnya sudah pernah saya bahas. Ya, sebelum ini belok loh. Sebelum ini belok ini sudah kita bahas kalau masih ingat. Ini adalah momentum yang namanya marketing jalan di sini. Dan ini sudah selesai karena ini sudah MA99-nya itu sudah gunung. Dan di sini sudah toyib dan di sini sudah belok. Ini konfirmasi jangan dilawan. Lu bisa ngelawan, bisa ngelawan nanti paling ngepostnya itu cuma di sini dan tumbang. Ya paling mentoknya di sini, bisanya buat scalping tok. Gitu ya. Gitu. Jadi kondisinya sudah apa? Ini kondisinya dia itu sudah bearish memegang kontrol. Ini nih. Ini yang namanya dam itu ini. Ya. Ini salah satu contoh dam. Ya, kalau teman-teman ngomong dam itu ya, nak jelasin dam itu apa. Dam sama koreksi itu beda ya. Nah, ini salah, seringkali orang salah memaknai arti dam dengan koreksi. Dam itu adalah kondisi yang sudah nge-cross dari bullish memegang kontrol menjadi turun menjadi bearish memegang kontrol, itu adalah dam gitu ya. IOTX ya oke IOTX. Nah, jadi benar saya ituin ya. Jadi kondisi dam itu apa sih? Ini yang banyak yang mungkin dam lah, aku bingung dam ini piye gitu loh pengertiannya dam. Dam itu dia ngecrossnya apa ini loh? Ini di sini ini bullish memegang kontrol kanan, menjadi bearish memegang kontrol. Begitu bearish memegang kontrol, dia cuman ngepostnya di MA99 dan jatuh kembali. Karena sudah ditandai oleh Gunung Fuji. Ini dam. Pengertian dam itu. Ya. Jadi kita nanti satu kerangka, satu cara berpikir dam dan koreksi itu membedakannya sudah sama dulu konsepnya di ruangan di room ini. Gitu ya. Apa tadi IOTX? Bener gak IOTX? IOTX apa ini? Jadi kayak sandbox itu ya
lumayan ya, dipantau aja lah. Walaupun sudah, saya tidak berani kalau suruh masuk, tidak untuk sandbox lah ya, ada resiko. Saya dengan benang itu, saya ragunya dengan benang MA99 sudah belok itu jujur saya kalau ditanya ya lebih baik kamu masuk SRP daripada masuk sandbox. Atau pertanyaannya gini, Om, kalau ini kan banyak koin kecil-kecil yang koreksi, sedangkan MA99 nya sudah belok. Kalau saya secara pribadi ditanyai, saya lebih baik tak rangkum semua lebok ke SRP wis jelas. Yang Wells masuk beli semua. Itu cara berpikir saya kalau saya ditanyai loh. IOTX ini ya sama, ini sudah belok. Nah, ini yang kita bingung sebetulnya. Pertanyaannya kan gini, apakah ini ada momentumnya? Ini yang kita tidak ngerti loh. Ayo, siapa yang berani ngomong bahwa ini Om ini semua ini Om? Ayo, siapa? Mesti enggak? Mesti pada takut juga. Yo kalau naik, ya kan? Ya enggak? Ya ini yang jujur dari apa yang saya lihat. Karena ini berat. MA99 belok, sudah enggak notomboni kalau orang bilang. Jadi SL aja Om, Sen kemarin katanya Sen iya, mikirnya takut beli Sen Om, karena saya gini makanya dipantau aja. Kalau sudah terlanjur nih ya Malvino, kalau sudah terlanjur ya Om, aku terlanjur beli, apa yang dilakukan? Diem, tunggu hari ini ya, tunggu hari ini. Marketnya berani loncat enggak? Karena kita belum ngerti. Karena penentuannya adalah 1-2 hari ke depan. Nanti baru kita bisa ngerti arahnya market ini BTC-nya nyeret ke atas enggak. Kalau BTC-nya nyeret ke bawah, bubar kabeh itu. Altcoin bubar. Yang itu benar-benar diayak uruk. Ya. Tapi kalau ditanya sebenarnya kayak untuk sandbox, Gala, mana itu bagus tidak bagus. Harusnya ada 1 kali momentum, ya. Tapi kalau momentum terbaik menurut saya akan dipegang oleh SRP. Karena apa? Saya melihat dari supply-nya. Lah, ayo kita belajar tentang supply. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti jawabannya itu, nanti ngertinya dari supply, teman-teman. Ketika koreksi terjadi cukup besar, yang teman-teman perhatikan ada belum telat Bunda, enggak apa-apa. Sampai berapa persen Om? Lah itu permasalahannya tergantung dari BTC. Kalau BTC malam ini tidak terjadi koreksi, dia tidak lanjut turun. Tapi kalau BTC mantul ke atas, altcoin juga semua terseret. Makanya kita perlu melihat market ini antara seminggu ini, bagaimana market ini bisa menembus dan membelokkan kembali atau tidak MA99-nya yang belum naik itu. Gitu ya. Penjelasannya gitu. Nih ya, kayak IOTX ya. Ini dalam 1 hari aja ini ada pembelian untuk yang besar-besar. Jadi teman-teman melihat riwayatnya aja. Ada enggak yang menahan atau mulai masuk? Kalau di sini yang terbaca ini mulai large-nya mulai masuk gede. Lah ini ada potensi untuk dia berlawanan, untuk mengalami perlawanan gitu loh. Jadi kita perlu melihat marketnya, disatukan antara market, bagaimana membaca market saat ini. Teman-teman bedah di Binance itu
pilih yang advance atau transaksi jual, data transaksi itu lihat di time frame 1 hari. Time frame 1 harinya itu yang dilihat apanya? Yang mbok lihat plusnya ini. Nih ya, yang hijau-hijau ini kan plusnya, ini endingnya, terakhir, jangan yang ini. Ini kan orang jual beli aja, ndak usah mbok urusi. Plusnya apa? Siapa yang mendominasi itu? Itu yang akan membuat teman-teman ngerti marketnya. Sedangkan sekarang ini Binance ini memegang kendali di seluruh dunia itu 62%. Bukan 45 lagi, 62% market di seluruh dunia. Jadi minimal teman-teman punya gambaran. Oh, ini sudah mulai ditahan oleh bandar. Nah, itu mulai berarti ada perlawanan. Bisa berpotensi naik, ya bisa. Gitu ya. Kalau saya seperti itu melihatnya. Jadi kalau enggak ya harus dipantau. Karena market ini yang namanya blind spot. Kalau orang bilang itu blind spot. Titik buta. Nah, ini kita perlu membuktikan ini beberapa hari ke depan ada koreksi yang terlalu berlebihan atau tidak. Seandainya BTC koreksi di 26.300, ya rontok lagi. Berarti bukan satu kali lengkuan. Produk-produk yang sekelas IOTX gini ya, ini bukan satu lengkuan tapi 2 lengkuan. Itu yang tidak ingin kita lihat sebetulnya. Lebih baik apa satu lengkuan dan membentuk V mantul kembali ke atas. Itu yang harus terjadi. Om belum jual BTC. Ya enggak, toh saya malah nambah kok. Nambah sih sebentar. Ini saya kasih itu ya. Saya nambah BTC up, saya nambah SRP tadi pagi. Itu waktu di Telegram itu saya kebetulan ngeliler di jam 3 pagi. Pada waktu BTC itu harganya 27.250, kebetulan saya ngelilir, makanya saya bisa share di Telegram. Dan kebetulan saya ada stok dan saya sudah beli pada momentum itu. Dan momentum itu juga sudah naik kan, ya sudah. Biasanya kalau lagi sideways gitu, yang marginnya yang saya ambil atau induknya kemungkinan bisa saya amankan lagi. Yang semalam tak beliin di 27.250 itu. Gitu caranya. Itu cuman apa? Ya lutol-lutol aja untuk menyupport aja dari bawah. Gitu ya. Ya, SRP enggak usah takut SRP. Ya, untuk SRP enggak usah takut. Holder SRP mana? SRP Army. Ya. Gitu ya. Saya suka dengan teman-teman yang di Telegram ini memiliki, lama-lama kita akan belajar sesuatu psikis yang baik kita. Makanya saya berharap teman-teman mulai saling support dan kita mulai belajar. Ayo kita saling support. Jadi ketika bagaimana cari edukasi yang membangun komunitas kita. Untuk apa? Kita bisa margin bersama-sama. Itu banyak, ada Bang Calvin, ada Pak Edi. Saya suka itu dengan Bang Drip ya. Terus jadi ayolah edukasi dengan baik. Intinya ketika galau ya kita itu juga bagaimana memberikan masukan kepada para pemula, teman-teman mungkin yang baru-baru, biar tidak goncang malahannya. Kadang kita mungkin bercanda ya, kita harus kadang rem juga. Kadangkala itu yang membuat kegalauan gitu. Saya berharap semua teman-teman bersatu untuk saling support biar psikis kita satu Telegram itu semuanya bisa margin semua. Harapan saya seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya, SRP ya. Ya, ada Bro Hadi, ada Pak Bro Edi juga ya, ada Bang Drip, dan Bang Drip ada enggak nih juga. Ada itu Elite Global, Bro Hengki ya, Bang Arci juga. Banyak lah ya. Ayo. BTC indah pada waktunya. Aja digawe pusing ndang ngopi. Kalau IOTX ini, untuk IOTX ini yang saya harus omongin gini ya. Untuk melawan market ini cukup berat itu. Sudah belok ini cukup berat ya.
Jadi menjadi apa yang perlu dipantau adalah apakah dia satu lengkuan atau dua lengkuan. Loh, satu lengkuan atau dua lengkuan itu gimana Om? Ini kan sudah belok. Nah kalau biasanya kalau sudah gini ini rada berat. Ini sinyal ya. Ini sudah dia naik toh, dia tidak mau naik ke sini. Dia maunya naik ke sini. Nah ini biasanya akan ada dua. Nah nanti diujinya di sini lagi. Apakah dia mampu? Biasanya tidak. Biasanya takutnya seperti ini. Ya, takutnya seperti ini yang terjadi. Nanti bisa naik. Ya ini yang namanya fase bearish memegang kontrol. Jadi dia tidak bisa mempertahankan dari fasenya ini untuk membuat pola bullish kembali seperti di sini. Jadi yang harus dipantau. Jadi ya, untuk IOTX sudah berat. Walaupun ada perlawanan, paling nanti akan kekuatannya cuman powernya di MA 99. Kalian buka aura biar gimana tuh apa ya untuk saat ini sudah pantau aja lah ya teman-teman, pantau aja. Kalau market saat ini ada sebetulnya candle hari ini itu bagus menurut saya. Dia dari bawah dulu ada ekornya panjang gini, ini aku suka. Ini close nya nanti bisa seperti ini aja udah seneng ya. Close candle nya besok ini kayak gini aja, enggak usah banyak-banyak, enggak usah yang aneh-aneh, seperti ini aja enggak apa-apa. Besok itu sampai besok close nya seperti ini enggak masalah. Besoknya baru hantam tek gitu ya. Ya. Ini ya SRP ini kayaknya isa hijau ya SRP. Ini kenceng enak ini. Ya. Tuh yang belum masuk aja SRP. Masuk. Ada moga-moga bentuk ya, bintangnya bentuk, besok mulai maraton gitu ya. Bentuk bintang boleh, bentuk panjang di sini ya boleh. Ini lebih bagus lagi kalau bentuknya panjang, lebih memakan candle sebelahnya. Itu lebih bagus. Ya. Momentumnya seperti apa, Om? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih momentum ya kayak gini nih pola-pola yang akan apa contoh polanya kayak apa toh Om? Nih polanya ya, polanya ini. Jadi polanya itu yang dibutuhin itu teman-teman, pola seperti tadi dia tidak bagus. Temper 4 jam sudah naik. Oh ya. Oh. Ya temper 4 jamnya sudah toyib, ini panjang ya, sudah bagus. Tidak apa-apa, santai dulu aja lah. Pantau dulu aja. Om BNB. Oh ya, siap BNB. BNB ini bagus ya. Jadi walaupun di tengah kondisi seperti itu, tapi BNB ini perlawannya luar biasa. Karena kodenya si Jet ini juga perlu mendapat perhatian. Sig 4 gitu ya. Saya akan ada di urutan 4. Dan masih keempat apa enggak ini? Coba kita lihat di koin Kiko, dia masih keempat enggak? Oh, 4 toh. Nih, Sig 4. Ya. Keempat.
Ini kodenya, kode alamnya untuk Binance itu sudah. Time frame 4 jam. Nah, time frame 1 hari. Ya, mantap. Iyalah, BTC. Ya. Binance ini yang mau serok beli. Ini pertahanannya dia ya. Menurut saya ini akan sekali lagi nih. Harusnya loh ya. Peng. Sampai berapa Binance ini? Kalau menurut riwayatnya ini Binance itu tinggi loh ya. Riwayatnya tinggi. Buat teman-teman itu ya. Minimal di mana? Minimal memang di 360. Terus maksimalnya di mana? Maksimalnya sebenarnya di 459. Binance ya. Loh, kok bisa gitu Om? Ayo, riwayatnya ini tinggi di sini. Jadi riwayat Binance ini cukup tinggi loh. Tinggi dah. Momentumnya itu lebih tinggi. Ini tinggi termasuk dari sini ini 42 ke ini. Ini 10. Ini naiknya dia ini momentum pada 2019 ini 10 kali lipat dari harga ini di bawah. Jadi momentumnya kalau dia sama dengan BTC, saya percaya untuk Binance. Dengan kondisi market saat ini loh ya. Dengan kondisinya si Jet juga gitu ya. Harusnya nyampe ini 450 nyampe untuk Binance ya. Beli aja. Kalau yang pengen beli untuk Binance. Ya. Masih jauh. Link. Aku kemeringet iki. Puanase por di tempatku teman-teman. Tahu ndak? Ini ya, tadi dari bentar aku tak akan cek sih ya. Tak meneki kipas sana. Puanase ngeri. Wih, ngeri banget di Puanas por. Link. Wah, lah link ya, jungkel gini. Berat. Wah, link berat loh ini. Link berat. Dalam nih ini koreksi ini. Takutnya masih ada satu dorongan lagi itu bisa areanya sekitar 5,93. Wah, ini berat ini. Angkat tangan. Berat untuk link berat. Makanya gini ya teman-teman. Ini yang turun, apa sih yang berat di antara semua produk ini?
Kalau teman-teman perhatikan, yang berat itu malah produk-produk yang turunannya dari ETH. Produk-produk yang turunannya dari ETH itu kena semua itu. Banyak itu yang kena. Paling berat di situ. Nah, makanya ini kan hati-hati, banyak produk-produk yang itu ya. Ya pantau aja lah. Link jangan masuk ya, link. Berat itu. Kita tunggu dulu aja. Mungkin enggak Om, baru mantul. Bisa. Kalau bicara itu bisa, Bang Arji. 6.700 sampai 26.700 sampai 26.800 bisa terjadi. Itu tidak ada banyak. Karena itu mungkin yang terjadi kalau malam ini yang terjadi kondisinya adalah BTC-nya nanti gini, kurang lebih gini ya. Kalau seandainya ini yang terjelek ya, yang terjelek itu yang pertanyaannya Bang Arci. Berarti kan momentumnya itu areanya kan berarti di sini kan. Ini maksudnya Bang Arci kan di sini. Ini ada spot nih di sini. Ya mungkin di area ini mungkin bukan di 2627 Bang Arci, ternyata di 27.000. Bisa enggak 27.000 terjadi? Bisa. Itu menambah posisi ekornya aja. Nah itu malah bagus. Asal mau mantul ya. Itu malah bagus. Berarti kita akan lebih dapat sinyal. Dan itu juga akan terjadi pada umpamanya ya, contoh aja ada gitu ya. Berarti kan ada terkoreksi panjang ini, ekornya panjang. Itu akan ekor panjangnya asal dia mau mantul tidak masalah. Bagus. Semakin panjang semakin bagus. Ono klipere. Ya Pak Edi ya, ada klipere gitu ya. Bagus juga. Kalau semalam yang terjadi adalah ekor panjang dan dia gerak ke atas, itu bagus. Ya, tidak masalah. Jadi hari ini adalah momentum menurut saya. Besok itu adalah penentuan market kemana. Besok pagi dulu close-nya itu menurut saya membaca semua market itu. Kalau feeling saya, ya ini bintangnya di sini. Hari ini bintangnya antara candle hammer atau candle bintang. Ya, itu sinyalnya itu teman-teman ya. Nggak usah takut, saya beli kok. Jadi nggak usah takut, saya aja beli kok. Jadi ya, hindari produk-produk yang sudah belok-belok seperti ini. Kita nggak ngerti sejauh apa. Jadi saya jangan berpikir gini, Om bisa nggak ini naik? Ya belum tentu. Seandainya naiknya, maaf ya, contoh ini, Om bisa naik? Iya bisa. Bar naiknya cuma maknyet nih toh, bar tiba mana ya itu mendingan ndak naik toh. Cuman setor muka tok ning ngene MA99 gini. Namanya ndak naik. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah gini sejujurnya apa yang saya lakukan ini kalau bicara soal saya ya yang mengisi tak jual tak belikan SRP. Loh kenapa kok gitu? Ya saya butuh kejelasan. Saya butuh kejelasan market. Iya, BTC lebih aman. Saya kan dari awal sebenarnya sudah berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman 70% portofolio saya adalah BTC. Ya kalau apakah kondisi saat ini nih buat saya berat? Enggak loh. Koreksi saya itu enggak gede loh. Ya. BTC saya itu enggak terkoreksi besar karena ini kalau teman-teman perhatikan posisi saya di BTC itu koreksi saya itu tidak terasa.
Ini ya, kalau dari portofolio kan teman-teman bisa membaca dari marketnya ini. Ini di sini kita ambil, di sini kita jual, di sini kita jual, di sini kita jual, di sini kita jual, kita rangkum, kita beliin BTC up di sini. Ya kan? Kita jual, di sini take profit modal yang di sini. Di sini sudah take profit modal juga. Ini yang dibeli kan di sini ambilnya take profit. Tarik ke sini. Jadi buat saya secara pribadi, apakah koreksi saat ini berdampak? Tidak. Karena posisi 70% saya itu adalah BTC. Ya kalau teman-teman 70%-nya adalah BTC, seharusnya tidak galau. Seharusnya loh. Gal om, ya oke. Ya kalau 80% ETH ya udah bagus toh. Tapi saya mau pesen ya. Saya mau pesen untuk ETH. Ya kenaikannya kan maksimal itu di area 2.500 kemungkinan. Nanti di Juni itu hati-hati. Ya, semua market sebenarnya hati-hati. Yang saya takutin nanti dari Juni sampai Februari 2024 ETH akan ke harga berapa? Nih ya, nanti diingat-ingat ya teman-teman. Nanti ETH akan menyentuh di bawah 1000 pada Februari 2024. Ingat-ingat, catat ya. BTC akan ke berapa? BTC akan di bawah 20.000 Februari 2024. Terjadinya dam dari mana? Dari Juni pertengahan atau Juni akhir kita belum tahu. Gal beli aja enggak apa-apa. Ini berbeda kasusnya ya kalau untuk gal ya. Berbeda kasusnya gimana, Om? Gal ini sudah minus 99%. Saya ingetin kembali, gal ini sudah minus 99% ya dari harga ATH. Dan dia belum punya breakout atau momentum. Jadi kalau saat ini dia memunculkan double bottom, ya tidak masalah, ambil aja. Ya. Tidak usah takut, gal. Tapi kan ini koin tidak beli banyak. Jadi saya sudah ingetin ke teman-teman, belinya ya 50 sampai maksimal ya 100 $100 lah. Itu ya. Tidak apa-apa kalau sudah punya dari 17, Om ini koreksi mau tambah ya tambah dikit aja, 10% boleh. Itu ya. Jadi mending semua Juni, kalau saya Juni akhir nanti sudah keluar market, saya cuma belinya ETF down. Saya tidak beli barang, belinya ETF down aja. ETF down apa? BTC ben ra iso di delisting, ra iso di suspend ya. Belinya yang BTC down. Sandbox pantau aja sudah belok. Pantau aja ini udah sandbox. Ada Om. Ada beli aja, tidak apa-apa. Kalau mau ambil aja, tidak apa-apa. Ada masih ada, kalau ada itu ada riwayatnya ada seperti ETH. Jadi tidak usah takut kalau untuk ada ya, karena dia punya momentum. Ada itu punya historinya, jadi tidak usah takut kalau untuk ada ya. Dia punya story yang bisa mbok baca. Itu adalah sini adalah ATH-nya.
di sini ATH-nya, di sini setengah dari ATH, spotnya di bawah spot sedikit kenaikannya. Jadi ya, targetnya ke berapa? 0,73 sampai 1 dolar untuk ada. Ya, enggak usah takut kalau udah ada. Belum naik dia. Ya, kemungkinannya Mei akhir atau Juni pertengahan lah gitu lah. Ya. Hati-hati. Koreksinya pertengahan Juni. Sampai kapan? Sampai Desember. Nanti ada kenaikan di Desember itu sebentar tok, 1 bulan. Habis itu tumbang lagi. Lah, saat itu nanti di bulan Juni sampai bulan Desember nanti akan banyak di perjalanan itu sebelum halvingnya terjadi, akan banyak koin-koin yang akan bertumbuhan dan tidak bisa kembali lagi, itu banyak. Ya, teman-teman jangan enak-enak yang koin meme ya, gitu. Koin micin-micin nanti di bulan Juni itu sampai ke bawahnya, ini kan ke FOMO semua. Bisa mbok bayangin enggak kalau satu kali aja stut ini ya kita perhatikan ya. Bisa teman-teman perhatikan enggak kalau seandainya terjadinya adalah ini FOMO di sini. Ini ya. Ini yang momentum yang harus teman-teman perhatikan ini. Malah ini sebetulnya yang perlu diperhatikan itu adalah pada fase Mei atau Juni. Kalau terjadi ini adalah lonjakan di sini, ini FOMO terbentuk, ini bisa dibayangin enggak? Semua market itu akan ditarik ke atas. Semua akan FOMO serentak. Kalau seandainya hijaunya 10 hari, pertanyaanku, orang optimis enggak retail? Optimis. Jangankan 10 hari, seminggu ya wis optimis, jebur-jeburan gitu loh. Kan gitu ya. Nah, setelah itu terjadi, pertanyaannya kalau sudah di atas ini pada bulan Juni mikir enggak kalau enggak naik-naik? Ini yang namanya nanti kalau terbentuknya FOMO itu adalah yang namanya dalam teori Wave Elliott adalah rakusnya itu belum terjadi saat ini. Ya, market rakusnya itu belum terjadi. Nah, ini yang ditunggu momentumnya. Rakusnya ini. Untuk apa? Retail itu nantinya sangkut dan dihantam kembali. Sampai fase apa? Juni sampai Desember. Gitu ya. Jadi, saya terus ingatkan dengan cara yang konsisten. Saya berharap, kenapa Om Iwan itu konsisten? Ya enggak apa-apa, saya berbeda enggak apa-apa. Itu sudut pandang saya, minimal saya jujur terhadap teman-teman, tidak ada kepalsuan tidak ada di antara kita. Dan saya tidak punya kepentingan terhadap Binance, terhadap toko kripto, tidak ada kepentingan. Gitu ya. Buat saya cuma berharap Indonesia ini tidak terus kesangkut. Sudah banyak uang yang kesangkut. Saya kasihan, saya melihat. Loh, dasarnya apa? Dasarnya riwayat. Riwayat itu siapa yang setuju bahwa sebuah riwayat atau yang kita sering di dalam hidup ini adalah pengalaman. Itu yang akan membuat kita cerdas, yang akan membuat kita pintar. Dan riwayat itu sangat penting. Pengalaman hidup itu penting. Dan sama, riwayat itu penting. Maka kita ketika bertrader, menjadi seorang trader, bacalah riwayatnya. Itu akan menjadikan kita cerdas. Gitu. Nah, kalau riwayatnya apa? Ini 1 tahun sebelum halving itu ada 2019. Teman-teman pelajari aja 2019 seperti apa lah, itu pelajaran. Nanti teman-teman akan punya jawabannya di sini. Jadi ya. Kondisi yang terjadi apa? Ini kondisi yang terjadi. Kalau teman-teman mau tahu kondisinya kayak apa Om sebelum halving itu, ini loh. Nih. Dan ini adalah halvingnya di sini.
pra halvingnya nanti di awal ini di Maret 2020 kan. Besok kita tuh halvingnya di Maret 2024. Tapi pra halvingnya nanti momentum pertamanya di Februari karena ada pergeseran. Jadi setiap halving itu ada momentum pergeseran 22 hari sampai 30 hari random. Karena itu menurut pecahan bloknya. Makanya kenapa kita bacanya bukan Juni tapi Mei akhir. Ya karena yang saya takuti adalah pergeseran dari halving itu juga terhitung dalam momentum kenaikannya. Kalau itu terhitung, berarti kan kita harus waspadanya bukan Juni, Mei akhir. Gitu. Jadi Mei akhir ini kita perlu waspadai. Kalau memang dia bablas terus, oh ternyata belum sampai kondisi toyibnya itu Mei akhirnya, berarti kan tetap kembali mengulang di momentum 2019, yaitu adalah thank you Bang Arji. Momentumnya adalah sampai Juni 26 Juni. Jadi kita nanti perlu mengawal ini apakah sudah selesai atau belum. Itu malah pada tanggal Mei akhir sampai Juni gitu ya. Baru nanti kita bisa tahu posisi toyibnya sudah muncul belum. Toyibnya di makasih ya Bang Arci. Semoga take profit selalu. Tandanya apa? Tandanya adalah satu adalah toyib di atas ini. Terus gunungnya ini sudah sangat tinggi. Nah ini 80%. Nanti saya akan keluar market 20% saya akan keluar ketika gunungnya belok ini. Ini adalah dari bullish menuju bearish. Ini yang namanya dam. Ya. Dia ngecross dam. Itu namanya dam, itu ngecross. Gitu ya. Terus 80% berarti tidak beli market. Saya beliin 10%, umpamanya di sini $800 ya. Thank you Vika. Terus 10%-nya berarti 100 ya. $100 saya akan beliin ketika $48.000 dengan ETF down. Saya akan kunci dengan ETF down. Tujuannya untuk apa? Ayo kita mau turun, saya tetap margin. Saya tidak beli koin, cuman beli ETF down. Berapa? Uang kecil yang namanya ini kita namakan dalam room ini lempung balang gunung ya. Bahasa Jawanya lempung balang gunung. Uang kecil kita lemparin menjadi lempung, itu ada lumpur, kita lemparkan gunung biar jadi gunung. Tahu ya? Ingat itu. Gitu ya teman-teman. Saya ini kata wetengku mules. Sudah cukup ya. Gitu dulu ya teman-teman ya. Sudah cukup ya. Jangan galau lagi ya teman-teman ya. Oke, tidak galau lagi ya. CBD Army semua kompak. Ya. Semua kompak. Semangat ke depan ya. Saya selesai dulu, ada panggilan Allah. Makasih Bang Arci, Bang Elite Global, Vika, Hengki, Bro Hengki, Bang Miko, Bang Hadi ya, Ramirez, Onyx Beauty, Pak Edi, Hoho, Gandhi ya, Bultom, Bang Dwi, Bang Calvin, dan semuanya, Jalan Tropis juga, Charles Wijaya juga. Ya, gitu ya, Pak Bro Edi ya. Makasih semuanya. Semoga bermanfaat. Itu cuman sudut pandang saya. Kembali lagi semuanya Dior. Gitu. Saya cuman sharing sesuai dengan apa yang saya lihat. Tapi minimal itu adalah yang paling jujur dari apa yang saya lihat. Gitu ya. Semoga teman-teman selalu take profit selalu, margin selalu, sehat selalu. Ya. Indonesia suka ilmu. Oh iya, KK ya, makasih juga KK. Oke.
Bunda Ira mana? Bunda Ira makasih ya. Oke. God bless you all.